apakah bisa mesen motor gesit baru dengan warna sesuai karakter yang kita pengen gitu loh. Sangat bisa. Yang matic-matic ya kan, banyak yang suka Thai look Om. Gesit ini bakal menjadi bahan motor listrik modifikasi yang enak nggak sih Om? Buat dimodif sebetulnya. Sebenarnya sangat enak. Sangat enak. Untuk di tahun ini apakah bakal ada perkembangan atau ada perubahan? Gitu? Ada. Sebenarnya di pabrik saya udah ditunjukin, udah melihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel gua Senio Boy. Kali ini gua ada di Gesit Gallery and Coffee Shop, guys. Jadi di sini tuh tempatnya sarangnya motor listrik, namanya Gesit. Nah, itu motor produk dari anak bangsa Indonesia. Nah, di sini nanti kita bakal ngobrol-ngobrol sama Om Ray dan lihat suasana di dalam seperti apa. Dan di sini banyak banget motor-motor Gesit yang keren banget. Pokoknya sebelum kita masuk ke dalam, lihat dulu sinematiknya, guys. It's funny how life keeps changing your mind. Opens one door, closes one behind. I will find the child that's lost within me, left behind. The feelings to be set free. Walking on air, I know you guide me when I'm walking on air. Never touch the ground. Oke guys, sekarang gua ada di dalam Gesit Cafe and Gallery Shop ya Tante. Sebelum kita ngobrol sama Om Ray, kita ngobrol dulu sama Tante Hani. Tante, ini kan Tante yang ibaratnya owner dari cafe dan galerinya ya. Nah, kenapa sih konsepnya itu ada motor dan ada cafe dalam satu tempat gitu, dan ada galerinya juga? Kenapa tuh Tante? Karena soalnya motor ini kan motor listrik gitu ya. Yang saya pikir kalau motor listrik itu sama sekali tidak ada asap, tidak ada oli. Jadi saya berpikir cocok sekali dengan disatukan dengan coffee shop. Coffee shop. Jadi tidak mengganggu orang yang sedang ngopi juga gitu. Tidak ada asap kendaraan, oli ataupun apapun, berbau apapun juga tidak ada gitu. Jadi saya lihat cocok banget, kayaknya santai gitu ya, kayak di rumah sendiri gitu. Jadi di Gallery Shop ini nggak cuman motor doang, karya seni anak bangsa, tapi di sini ada berbagai macam. Iya, ada galeri ya. Di sini ada galeri art dari Fadil Art. Jadi dia terbuat dari plat besi eser. Dibikin suatu kesenian. Bentuk-bentuk Iya, benar-benar. Bisa dibuat kayak bunga-bunga, daun-daun, sampai dengan seperti lukisan wajah orang gitu, wajah manusia. Jadi di sini komplit banget guys, dari motor buatan Indonesia, keseniannya yang unik-unik. Jadi keren banget. Lu mesti coba main ke sini. Daerah mana Tante namanya ini? Sini Jalan Haji Nawawi Raya nomor 52B. Iya. Samping roti bakar Edi. Bakar Edi. Oke. Kalian udah pada penasaran kan pengen ngebahas motor Gesit? Sekarang kita ngobrol dulu sama Om Ray. Oke Tante, terima kasih. Oke guys, sekarang gue udah bareng sama Pak Ray. Yang ini di dealer GBP, yang di motor-motornya banyak di custom oleh GSM Custom Store. Ini motornya keren-keren banget. Nah, di sini gue pengen ngebahas bukan soal spek-spek yang ada di motor ini, tapi soal modifikasinya dan future-nya ke depannya seperti apa. Karena review tentang motor ini udah banyak banget yang bahas, jadi kita skip aja, kita bahas soal modifikasinya. Om Ray, pengen tahu nih, kenapa saya kan pengen banget membahas soal motor Gesit yang ada di sini, karena menurut saya menarik banget soalnya warna-warni gitu loh. Nah, jadi mungkin banyak yang belum tahu, apakah bisa mesen motor Gesit baru dengan warna sesuai karakter yang kita pengen gitu loh? Sangat bisa. Jadi kalau misalnya kan warna standar dari pabrik adalah merah, putih, dan hitam. Betul. Ya.
Nah, kalau ada yang katakan misalnya ada yang mau kayak warnanya kayak gitu atau yang hijau metalik gitu, itu sangat bisa. Jadi dari awal silakan tentukan warnanya. Kalau warnanya udah didapat, kita akan bikin. Nah, nanti pada saat pengurusan surat, dia akan keluar dengan warna itu langsung. Jadi udah nggak usah ganti warna lagi. Nah, itu dia guys. Jadi saat lu mau modif motor nggak perlu ngurus-ngurus SNK warna lagi repot-repot. Jadi dari awal udah bisa milih sesuai warna lu suka-suka. Nah, ini Om, pasti banyak yang pengen nanya juga untuk warna-warna solid. Nah, itu kena biaya tambahan berapa sih Om? Nah, solid itu kena biaya tambahannya 1,5 juta. Nah, bahannya kita pakai kualitas bagus lah ya. Seperti sebagian besar catnya kalau warnanya ada, saya biasanya kalau ngaduk yang ekstrim nggak mau. Jadi kalau ngaduk yang emang bisa oleh tempat penjualnya, itu kita kerjain. Nah, soalnya kalau yang ekstrim itu kadang-kadang bahan cat yang dicampur itu nggak cocok, jadi nanti jangka panjangnya jadinya. Kita biasanya sih pakai Spicecycle catnya. Nah, terus varnishnya pakai Sequence HS. Siken kan main keren itu, keren kok. Nah, supaya emang bisa dilihat ini motor kejemur udah berapa lama tetap bercahaya, nggak itu. Ini pun juga sama itu. Tetap kelihatan wet look ya. Yoi gitu. Nah, terus dengan warna yang agak-agak sedikit aneh nih Om. Contoh bunglon. Nah, itu biayanya sama atau lebih mahal? Lebih mahal bunglon untuk sekitar biaya tambahannya sekitar 2,5 sampai 3 juta tergantung mau bagaimana gitu. Bunglon itu kalau boleh tahu Om, bisa kan warnanya banyak tuh. Ya. Bisa sampai berapa warna sih bunglon itu maksimalnya? Biasanya kalau orang Sampai 5 ya, tapi itu 5 warna dia bisa keluar, tapi itu mahal banget loh yang 5 warna. Nah, mungkin kalian banyak yang belum tahu. Motor warna bunglon, SNK-nya apaan sih warnanya? Nggak mungkin modifikasi ya warna-warna. Nah, jadi biasanya bunglon itu kan ada yang mengarah ke biru, ada yang ke hijau, ada yang ke ungu, ada yang ke merah. Kita ambil yang misalnya kalau dia bunglonnya dasarnya biru ya warna biru metalik kita bikin. Nah, kalau dia dasarnya yang hijau lagi kemana ya itu hijau kita keluarkan. Berarti intinya ke warna dominan dari warna bunglon itu ya guys. Dominannya aja. Nah, karena motor juga gitu kan, kadang-kadang diboleh ditambahin warna lain tapi yang dominan itu yang dipakai. Dominan dipakai. Nah, ini kan pasti banyak yang nonton nih hobi dengan modifikasi nih, apalagi anak motor yang metik-metik ya kan, banyak yang suka tail look Om. Nah, habis itu menurut Om nih, gesit ini bakal menjadi bahan motor listrik modifikasi yang enak nggak sih Om? Sebenarnya sangat enak untuk dimodifikasi. Kenapa? Karena kalau partsnya nggak banyak yang mesti diubah. Karena kalau di motor bensin kan udah mesti mikirin macam-macam lah ya, dudukan mesin, dudukan ini, dia dinamonya udah tetap di sana. Kita bisa di pabrik pun saya lihat udah ada yang modifikasi, dia lebarin tuh bisa. Saya belum melakukannya karena keterbatasan waktu. Ya, itu bisa. Jadi arm dibikin, roda belakang dibikin, dipakai ban yang lebih besar, depan juga bisa sebenarnya. Nah, yang kita sudah lakukan adalah saya main di suspensinya. Untuk suspensi belakang kita udah ada kerjasama dengan GSM Custom ya, dengan Oaklins. Oaklins tuh udah ada shock Oaklins untuk ini, untuk belakang. Harganya berkisar sekitar 4 jutaan itu. 4 jutaan. Jadi masih jauh lebih murah dibanding kalau beli di tempat-tempat lain. Dan ini udah disesuaikan dengan kebutuhan untuk gesit. Untuk tingginya, Oaklins kita bisa di setel kekerasannya, ribbonnya, dan ketinggiannya. Ada setelannya itu. Jadi menurut gue emang ini sebenarnya bahan modif yang enak banget karena desainnya juga udah bagus desainnya. Main ganti sat tadi Oaklins ya Om. Ban digedein dikit, velg di repaint. Wah, udah ganteng banget. Contohnya bannya udah besar. Betul. Ini udah besar, tapi shocknya masih standar. Sok masih standar. Main repaint velg juga keren Om ya. Saya nanti ada contohnya yang sidecar, dia minta pesanan dari Surabaya. Di YouTube juga kalau salah udah dimasukin, itu semuanya di istilahnya dicelup sampai arm belakang, velg, shock depan bisa kita ituin. Apalagi sampai panel-panel bodinya tuh dibikin celup karbon. Wah, itu head on banget guys, asli keren. Jadi motor ini sebenarnya enak banget buat dimodif dan mungkin ke depannya ya bakal banyak anak-anak muda yang senang modifikasi untuk motor listrik.
Pastinya. Dan saya bisa pastikan cuma satu, kalau milih gesit ya, itu ada perbedaan saat ini ya. Saya nggak bisa bilang itu jelek atau enggak. Semuanya bagus lah. Semuanya pasti ada pengen yang terbaik untuk kendaraan yang mereka ciptakan. Cuman kebetulan untuk gesit ini pabriknya tuh di Indonesia. Yang bikin Bima, anak perusahaan dari Vika Construction. Jadi ini bukan perusahaan yang kecil, baru sebuah BUMN yang besar banget. Semua partsnya ada. Kalau datang ke tempat kita di Pamulang, itu spare partnya ada semua. Jadi kalau nggak, ini sebenarnya beli motor gesit ini sama dengan beli motor yang produk lain yang dari Jepang atau apapun, tapi partsnya ada kalau ini. Kalau boleh dikit nih Om, kira-kira spare part motor listrik gesit ini harganya masih terjangkau nggak sih Om? Murah mas. Murah ya? Contohnya kanvas rem. Kalau saya nggak salah inget ya, itu harga kanvas remnya itu sekitar 25.000. 25.000 doang guys. Asli, pabrik loh, asli loh, bukan KW, aslinya ini. Untuk beltnya itu 151.000 kalau nggak salah. Nah, untuk masalah belt loh, nanti untuk modifikasi saya udah dapat kabar dari pihak pabrik kalau di bulan Maret April itu sudah ada belt yang belt yang jauh lebih kuat, dia bisa 10.000 kilo. Kalau ini kan cuma bisa 3.000-an, 3.000 sampai 4.000. Sebenarnya gini, banyak yang pakai belt ini bisa nyampe 4.500 nggak ada masalah. Tapi ada juga yang pakai 500 putus. Kenapa? Cara makainya, namanya kasar enggak gitu ya. Pasti kalian pengen tahu nih. Sekarang kan udah masuk tahun 2021 nih Om. Kita baca-bacaan sedikit deh. Gesit untuk di tahun ini apakah bakal ada perkembangan atau ada perubahan gitu loh? Sebenarnya di pabrik saya udah ditunjukin, udah melihat bahwa udah ada model tipe barunya. Dia udah keyless, terus ada, kalau nggak salah saya lihat ada colokan buat charger handphone nantinya ya. Terus yang itu yang tipe atasnya, terus dia akan keluarin yang grade-nya sedikit di bawah ini. Oke, jadi bakal ada 2 tipe kurang. Rencana yang udah disiapin sebenarnya 2, tapi kapan pelaksananya saya belum tahu. Itu hanya itu keputusan dari pabrik aja. Tapi kalau kira-kira dari segi desain nih, tampilan eksterior, nggak beda. Jadi kalau misalnya beli sekarang pun nggak apa-apa, nanti misalnya mau ganti, kan rangkanya tetap sama. Kemungkinan besar tuh bisa dimainkan nanti bodinya. bisa kalian upgrade facelift yang terbaru ya kan, dengan harga terjangkau ya kan gitu loh. Jadi ini enak banget guys, karena motor ini kan murni 100% produksi anak bangsa Indonesia guys. Untuk anak-anak muda nih pasti pada pengen tahu juga, untuk motor gesit ini pajak per tahunnya berapa sih Om? Berapa nih harga pajaknya nih per tahunnya? Buat anak-anak muda worth it nggak nih pajaknya nih? Yang ini STNK yang pertama kali. Waktu pertama kali kita mulai, itu pajaknya masih kena 108.000. Nah, kalau ini kan di awalnya doang kan. Nah, ini 108.000. Nah, yang sekarang yang udah kena, udah disesuaikan dengan kebijaksanaan peraturan pemerintah yang ada, untuk Jakarta adalah 63.000. 63.000. Wow. Luar biasa. 63.000 tuh guys, 63.000. Jadi dengan harga pajak yang per tahun 63.000, nggak ada alasan buat nunggak pajak lagi ya Om ya. Itu murah banget soalnya. Itu kebangetan, sampai nunggak. Kalau kepan mungkin. Apaan mungkin. Tapi kalau nyampe bilang itu mahal, itu kebangetan. Itu murah banget Om, asli. Karena soalnya kan anak-anak muda sekarang beli motor mahal-mahal, giliran bayar pajak nggak bisa. Nah, terus ada kelebihan juga. Nanti kalau boleh di-shot itu, plat nomor kita ada perbedaannya Mas. Plat nomor kita tuh ada warna birunya. Artinya apa? Ini kendaraan ini
Car Free Day boleh masuk. Jadi kalau yang suka Car Free Day nggak bisa bawa, misalnya mau main sepeda, sepedanya bisa digopong lah pakai ini, dia bisa masuk sampai tahu di mana dia bisa main tempat Car Free Day, dia bisa main. Oke. Kedua, nanti di mall-mall tertentu akan ada parkir khusus untuk kendaraan listrik. Wow, luar biasa. Ya, dan ketiga adalah ganjil genap. Suatu saat kan DKI akan melakukan ganjil genap dari motor. Untuk kendaraan listrik ganjil genap bebas. Bebas, betul. Jadi tandanya itu dari plat nomornya, ada birunya di bawahnya ya. Gitu. Jadi kalian pernah ngelihat ada kendaraan di jalan ada birunya, berarti itu kendaraan listrik gitu. Jadi benefitnya banyak banget kalau beli motor listrik ini Om ya. Benefitnya baik banget. Intinya juga pasti untuk baterainya akan lebih murah setelah melalui selesaikan kan Pak Jokowi bikin eksplorasi nikel yang luar biasa besar dan ada pabrik nikel untuk pembuatan sel baterainya di Morowali. Jadi nanti kalau pabrik itu selesai, kita akan pakai sel buatan Indonesia sendiri. Nah, itu. Nah, nanti pasti harga baterainya juga akan turun. Akan turun, lebih murah lagi, lebih terjangkau. Sekarang kan ibaratnya kan banyak orang mungkin masih awam, jadi masih ragu untuk membeli gesit. Jadi kalau kalian udah nonton video ini, kayaknya nggak perlu ragu-ragu lagi deh. Karena kita udah benar-benar udah menyiapkan ya, nanti bakal ada satu yang sangat luar biasa, saya belum bisa cerita gimana terjadi gesit, tapi ini akan terjadi suatu ledakan yang luar biasa bahwa motor listrik Indonesia akan mengisi jalan-jalan di Indonesia. Bahkan nih Mas, nih saya kasih bocoran, dari Filipina juga udah minta-minta ke kita. Nah, itu. Jadi Ke luar negeri udah minta, kenapa? Gesit ini kemampuannya jauh di atas yang lain. Dari baterainya kita dengan satu baterai bisa 50, yang produk-produk yang lain dia mesti 2 baterai untuk mencapai jarak itu. Terus spare part ada semua. Apalagi yang diragukan kalau kayak gitu ya. bukan project sekali lewat udah. Enggak, ini proyek pajak gede besar banget. Indonesia, ya anak bangsa gitu. Dan saya sendiri juga lihat semuanya di pabrik itu ada, bener ada, bukan yang istilahnya cuma perakitan. Kalau perakitan kan banyak. TKD doang. TKD doang. Kali ini emang dibuat di semuanya. Jadi bener-bener murni emang build-nya di sini dari nol gitu kan. Itu luar biasa banget. Gua dengernya juga wow, kaget ya. Jadi buat kalian yang masih ragu dengan motor listrik gesit bikinan Indonesia, nggak perlu ragu-ragu lagi karena kedepannya itu bakal jauh lebih berkembang, jauh lebih besar dan mungkin bisa go internasional Om ya. Pasti bisa go internasional membawa nama Indonesia. Dan untuk bocoran aja, sampai bulan Februari itu pesanan udah lebih dari 6.000 unit. Lebih dari 6.000 unit di Januari. Di Januari lah, udah Februari. Nah, iya. Itu gede banget pokoknya. Itu udah gede banget guys. Jadi pokoknya nggak bakal nyesel deh beli ini ya. Jadi ya intinya itu, stay tune terus di channel Senior Boy. Terus kita akan membahas soal modifikasi motor, mobil dan segala macam deh pokoknya. See you in the next video and bye bye.